Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue membagikan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Horel, Liga Inggris baru dihadiri penonton lagi mulai 2 Desember. Penantian fans Liga Inggris untuk menonton langsung laga di stadion segera berakhir. Pemerintah Inggris mengizinkan fans datang ke stadion mulai 2 Desember. Keputusan itu lahir setelah Perdana Menteri Inggris yaitu Boris Johnson mengumumkan bahwa lockdown nasional di Inggris berakhir pada 2 Desember mendatang. Pertandingan olahraga di Inggris boleh kembali dihadiri oleh penonton dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Pembatasan jumlah penonton bakal dilakukan tergantung situasi kasus COVID-19 di wilayah berlangsungnya laga. Pemerintah Inggris akan mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkatan yaitu Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Pada wilayah Tier 1 maksimal penonton yang boleh hadir di stadion adalah 4.000. Sedangkan di wilayah Tier 2 boleh dihadiri maksimal 2.000 penonton. Untuk wilayah Tier 3 laga ini masih berlangsung tanpa penonton. Ini karena Tier 3 merupakan wilayah yang dinilai masih beresiko tinggi COVID-19. Di Tier 1 dan 2, acara olahraga dan bisnis baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan boleh dihadiri penonton. Tetap dengan pembatasan kapasitas dan melakukan social distancing. Aturan lebih ketat akan diberlakukan dalam acara di dalam ruangan, teater, dan konser, ujar Boris. Pengumuman tentang wilayah mana yang akan masuk dalam Tier 1, Tier 2, atau Tier 3 akan dilakukan pekan ini. Kabar ini jelas patut disambut gembira oleh fans dari klub Liga Inggris. Para fans bisa melepas kerinduan untuk kembali menonton langsung ke stadion. Sementara untuk klub, mereka bakal mendapatkan pemasukan lagi dari penjualan tiket. Hal ini sebelumnya tak bisa dilakukan sejak Maret, karena Liga Inggris dihelat tanpa penonton. Berita selanjutnya itu, Lampard bertahan di Chelsea. Giroud. Manajer Chelsea yaitu Frank Lampard berharap Olivier Giroud bertahan di Chelsea. Giroud sudah saat ini hengkang karena jarang mendapatkan kesempatan bermain. Giroud baru bermain dalam 4 laga di Liga Inggris musim ini, dengan semuanya dari bangku cadangan. Total pemain substansinya hanya tampil dalam 36 menit. Penyerang 34 tahun ini khawatir jika situasi itu tak berubah, posisinya di timnas Prancis bakal terancam, apalagi Piala Eropa sudah menanti Les Blues di tahun depan. Namun, Lampard menegaskan bahwa sosok Giroud masih dibutuhkan oleh The Blues. Ia sangat berharap mantan Arsenal ini untuk bertahan di Stamford Bridge. Saya punya rencana untuk Oli. Dia sangat penting di skuad kami. Dia sangat penting tahun lalu. Dia memainkan banyak pertandingan dan banyak menjadi starter. Dia akan selalu ingin bermain tapi dia bagian dari skuad kami yang cukup. Saya tahu dia akan menjadi pemain penting bagi kami untuk terus maju. Saya ingin Oli berada di sini dan bertahan. Meski demikian, manajer asal Inggris ini tak akan menghalangi Giroud untuk hengkang jika tekadnya meninggalkan Chelsea sudah bulat. Mengingat, kontrak Giroud di Chelsea juga hanya tersisa hingga Juni 2021. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Oli. Jika dia merasa itu berjalan ke arah yang salah, maka saya dengan senang hati akan berbicara kepadanya. Tapi, saya ingin dia tetap di sini. Saya terbuka soal kemungkinan, karena itu bisa berubah. Namun, saat ini dia sangat penting untuk kami. Berita selanjutnya itu, Pep Guardiola minta Manchester City beli Jack Grealish secepatnya. Pep Guardiola yang City membeli Jack Grealish. Pemain Aston Villa itu dicap sebagai target utama untuk rencana jangka panjang klub julukan The Citizen itu. Berdasarkan laporan dari Independent, Pep Guardiola sepakat menambah durasi kontrak di City beberapa waktu lalu karena adanya kesepakatan dengan pihak klub terkait manuver transfer. Sejumlah opsi potensial telah dibahas termasuk Harry Kane dan Lionel Messi. Tetapi Pep Guardiola adalah pengagum berat Grealish. Ia melihat sanggulannya sebagai pemain yang sangat mudah dibeli. The Independent beritahu bahwa Guardiola telah membahas mengenai Grealish dengan Kevin De Bruyne. Pemain Belgia itu saat memuji Grealish setelah negaranya menang 2-0 baru-baru ini atas Inggris. Menggambarkannya sebagai pemain yang harus dicoba dan ditandatangani City. Pep Guardiola makin mantap mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa. Ia bahkan sudah meminta manajemen City untuk membawanya secepat mungkin. Manchester United sebelumnya paling sering diisukan bakal membeli Grealish di musim panas ini. Kabarnya, Setan Merah keberatan dengan dana transfer mencapai 70 juta pounds. Pada akhirnya Grealish menandatangani kontrak baru bersama Aston Villa pada September lalu. Kabarnya, ada klausul rilis sebesar 100 juta pounds. Banyak orang yang dekat dengan pemain merasa itu hanya masalah waktu, sampai dia membuat langkah ke salah satu dari tim 6 besar. Berita selanjutnya itu, AC Milan plus Zlatan Ibrahimovic sama dengan Scudetto.
Zlatan Ibrahimovic terus menunjukkan magisnya saat tampil bersama AC Milan. Bisakah ia membantu mengantarkan Rossoneri kembali ke tahta juara Liga Italia? Sejak pulang ke San Siro pada Januari lalu, peran Ibrahimovic dalam skuad Milan begitu terasa krusial. Ia seolah menghadirkan lagi apa yang sudah lama hilang di dalam tubuh Rossoneri, yakni mental juara. Memang, Milan sekarang bukanlah Milan yang ia tinggalkan 7,5 tahun lalu. Begitu banyak yang berubah, tak hanya kepemilikan namun juga komposisi skuad. Tak ada lagi perekrutan bintang-bintang kelas atas layaknya era Silvio Berlusconi. Milan sudah tak mampu melakukannya. Gantinya, mereka berinvestasi dengan banyak pemain muda seperti Frank Kessie, Theo Hernandez hingga Sandro Tonali. Skuad Milan saat ini pun menjadi yang termuda di Serie A dengan rentang umur 24,8 tahun, merujuk data Statista. Bermain bersama para junior usia terpaut belasan tahun jelas bukan hal yang mudah bagi Ibrahimovic. Mereka hadir saat Milan bukan lagi tim papan atas Serie A dan hanya tahu kehebatan Milan dari sejarah. Nah, tugas Ibrahimovic menyadarkan mereka apa artinya mengenakan seragam AC Milan. Seorang pelaku sejarah tentu lebih didengar. Cerita soal Ibrahimovic mengembang para pemain Milan sudah banyak diberitakan. Salah satunya adalah Brahim Diaz yang mengaku pernah diajak latihan tambahan oleh Ibrahimovic untuk menguatkan otot perutnya. Apa yang dilakukan Zlatan pun memudahkan kerja pelatih Stefano Pioli. Perlahan, hasilnya mulai terlihat, terutama setelah Juni, di saat Liga Italia kembali bergulir di tengah pandemi virus corona. Di setiap pertandingan, dia menunjukkan bahwa dia pemain hebat. Kami mencoba untuk berusaha sebaik mungkin. Selama latihan, dia selalu meminta kami untuk mempunyai profesionalisme yang tinggi untuk menaikkan level kami, kata ganda Ismail Bennacer. Berita selanjutnya itu, Gerard Pique cedera, Barcelona lupakan Memphis Depay, fokus kejar Eric Garcia. Raksasa La Liga itu Barcelona dikabarkan mengalihkan target utama mereka pada bursa transfer Januari mendatang, dari Memphis Depay ke Eric Garcia. Sebelumnya, Barcelona mendapatkan pukulan telak dengan cedera parah yang dialami bek andalan mereka yaitu Gerard Pique dalam laga kontra Atletico Madrid akhir pekan kemarin. Akibat cedera ligamen di kaki kanannya ini, Pique diyakini bakal harus absen selama beberapa bulan ke depan, bahkan mungkin hingga akhir musim ini. Awalnya, Barcelona berniat mendaratkan Memphis Depay pada Januari nanti. Penyerang yang itu memang menjadi target Ronald Koeman sejak musim panas kemarin. Namun kini seperti dilansir Gol Internasional, Barcelona kabarnya mengalihkan prioritas mereka kepada Garcia setelah cederanya Pique. Barcelona memang sudah mengincar Garcia pada musim panas kemarin. Namun, usaha klub Katalan itu tak membuahkan hasil karena tak mampu memenuhi permintaan City. Meski demikian, bukan berarti Barcelona tak memiliki kendala dalam upaya mereka mewujudkan pemulangan Eric Garcia ke Camp Nou. Uang masih menjadi masalah utama bagi Barcelona. Pandemi COVID-19 membuat keuangan Barcelona mengalami kesulitan, sehingga mereka berniat melakukan strukturisasi gaji pemain. Artinya, Barcelona harus menjual pemain lebih dulu sebelum mereka bisa menggait pemain pada Januari nanti. Berita selanjutnya itu, Atletico Madrid memiliki kunci untuk jadi juara Liga musim ini. Atletico Madrid tidak diragukan lagi, telah menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik Eropa melalui laga demi laga yang telah dilalui hingga sejauh ini. Terlebih di La Liga, dengan posisi Los Blancos saat ini yang perlahan mendekati puncak klasemen, menjadikan mereka kandidat juara musim ini meski perjalanan masih panjang. Pasukan Diego Simeone memiliki kunci untuk mewujudkannya. Atletico Madrid hingga sejauh ini menorehkan hasil yang lebih baik dibandingkan Real Madrid dan Barcelona, dan semua dikarenakan para pemain mereka yang bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ada lebih banyak persaingan dalam skuad Diego Simeone saat ini. Berikut kunci Atletico untuk menangkan La Liga di musim ini. Pertama itu, situasi luar biasa di klasemen La Liga. Kedua, torehan jumlah gol yang bikin iri. Ketiga, semakin solidnya barisan pertahanan. Keempat, hampir 10 bulan tanpa kekalahan. Kelima, kedalaman yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Keenam, pemain dan performa terbaiknya. Ketujuh, gaya bermain yang lebih menarik. Berita selanjutnya itu, Haaland puji bakat besar yang dimiliki Youssoufa Moukoko. Erling Haaland baru saja dianugerahi penghargaan Golden Boy sebagai talenta muda terbaik di Eropa saat ini. Namun, penyerang Norwegia ini merasa telah dilewati oleh salah satu rekan setimnya di Borussia Dortmund yang kini Youssoufa Moukoko. Pemain berusia 16 tahun itu melakukan debutnya untuk Dortmund di Bundesliga pada hari Sabtu kemarin melawan Hertha Berlin dalam kemenangan 5-2. Dan pemain muda itu secara luas dianggap sebagai salah satu prospek terbesar di dunia. Saya pikir dia adalah talenta terbesar di dunia saat ini. 16 tahun 1 hari, itu luar biasa.
Dia memiliki karir besar di depannya, kata Haaland. Ditanya tentang bakatnya sendiri sebagai perbandingan, dia menambahkan dengan senyum lebar. Saya sudah lebih dari 20 tahun, jadi saya semakin tua sekarang. Jadi begitulah adanya. Pelatih Dortmund yang tulisnya favorit dan senang hati memberikan Moukoko debutnya melawan Hertha Berlin. Dia berlatih bersama kami selama 14 hari. 7 atau 8 pemain sedang pergi untuk tugas internasional. Itu 5-2 dan itu bagus baginya untuk memainkan pertandingan Bundesliga pertamanya. Tapi, tentu saja, dia harus terus bekerja keras. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.